Hai, selamat datang kembali di Learnable Drafting YouTube channel. Yang belum subscribe, subscribe dulu yuk. Kalian apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jika berbicara kesehatan, maka terlepas dari pandemi yang terjadi beberapa tahun belakangan, tak bisa dipungkiri, pandemi yang terjadi memberi banyak dampak signifikan. Mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga cara kerja yang harus dilakukan secara online. Syukurnya, kini keadaan mulai mereda, dan perlahan segalanya kembali seperti sedia kala. Bagaimana dengan bekerja secara online? Adakah di antara kalian yang terlanjur nyaman? Mungkin bekerja secara online kalian bisa sambil rebahan atau lebih irit secara pengeluaran. Rumah ini terbentuk karena terlanjur nyaman bekerja dari rumah. Jika harus kembali bekerja di kantor secara tatap muka, justru rumah ini membuat kantor dan hunian di satu bangunan yang sama. The Twins, rumah setelah pandemi mereda. Pada area lantai dasar kantor terdapat area parkir, resepsionis, ruang tunggu, kamar mandi atau WC, area santai, ruang meeting, area tangga. Pada area lantai dasar hunian terdapat area parkir, foyer, kamar tidur 1, kamar mandi atau WC, ruang tamu, ruang makan, dapur, ruang bilas, kolam renang, area tangga. Dengan area penghubung, halaman tengah, hall area, teras. Area lantai atas kantor terdapat balkon, ruang pimpinan, area kerja, kamar mandi atau WC, area santai, void tangga, pantry. Area lantai atas hunian terdapat balkon, area gym, kamar tidur 2, kamar mandi atau WC, ruang keluarga, kamar utama, kamar mandi utama, balkon, void tangga. The Twins, layaknya anak kembar yang serupa baik wajah dan tampilan. Namun pada fungsi, bagian luar rumah ini memiliki perbedaan. Sisi kiri berfungsi sebagai kantor, sedangkan kanan sebagai hunian. Paduan warna monokrom membuat rumah ini nampak elegan. Penambahan bata tempel dan kisi-kisi kayu sebagai aksen membuat rumah ini terkesan hangat dan menyatu dengan lingkungan urban. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai host tournya. Area pertama, parkiran kantor berukuran 33 meter persegi. Area ini sudah mampu menampung hingga 2 unit mobil. Area ini juga akan mensupport kebutuhan lahan parkir yang lebih luas untuk kendaraan-kendaraan para pekerja. Berikutnya area teras berukuran 8 meter persegi. Area ini menjadi teras bersama untuk kantor, begitu juga hunian. Lalu kita masuk ke dalam, kita akan bertemu langsung dengan hall area. Berukuran 12 meter persegi. Kesan fresh langsung didapatkan saat memasuki bangunan. Berkat view langsung ke arah halaman tengah, jika pergi ke sisi kanan kita akan pergi menuju hunian. Sedangkan kiri menuju ke area kantor. Kita langsung intip ke bagian kantornya, ada apa saja. Pertama terdapat reception area, berukuran 6 meter persegi. Terletak di bagian terdepan dari bangunan. Lalu berikutnya area tunggu tamu, berukuran 9 meter persegi, terletak tepat di depan reception area. Kita lanjut ke kamar mandi atau WC, berukuran 4 meter persegi. Diperuntukkan sebagai keperluan berbersih tamu maupun pengguna area kantor di lantai dasar.
Berikutnya, area santai atau duduk-duduk, berukuran 8 meter persegi. Bisa digunakan sebagai rehat para pekerja ataupun sebagai area kerja casual. Tepat di belakang area duduk-duduk terdapat ruang meeting. Dengan ukuran 12 meter persegi, area di mana akan lahir ide-ide baru dan brilian berkat diskusi yang berisi. Kita lanjut ke lantai berikutnya. Dengan melewati area tangga berukuran 6 meter persegi dengan letak yang sengaja tersembunyi, memberi tanda jika area ini tak semua orang bisa lalui. Area pertama setelah kita melewati tangga, kita akan bertemu dengan area santai atau duduk-duduk. Berukuran 7,5 meter persegi, bisa digunakan sebagai area rehat para pekerja ataupun mendiskusikan hal-hal sederhana. Area makan berukuran 12 meter persegi digunakan sebagai area makan bersama para pekerja. Berikutnya area pantry berukuran 4 meter persegi, digunakan sebagai keperluan area masak maupun membuat kopi para pekerja. Lalu area kerja berukuran 15 meter persegi, tempat di mana akan lahir produk-produk kerja yang berkualitas dan berkelas. Lalu lanjut ke ruangan khusus dan tersendiri. Ruang untuk pimpinan berukuran 12 meter persegi, tempat di mana orang yang memimpin segala pergerakan yang dikhususkan. Lalu berikutnya, area balkon. Dengan ukuran 3 meter persegi, area ini untuk sejenak menikmati udara dan suasana di lingkungan sekitar setelah penat bekerja. Pada lantai ini juga terdapat kamar mandi atau WC. Berukuran 4 meter persegi, diperuntukkan khusus untuk para pekerja. Bagaimana? Pada bagian bangunan sebagai kantor, area atau ruangan mana yang menjadi favorit kalian? Beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Jangan kemana-mana dulu, karena kita masih akan berjalan-jalan di area bangunan yang difungsikan sebagai hunian.
Area pertama adalah foyer area. Dengan ukuran 6 meter persegi. Selain itu, area ini juga diperuntukkan sebagai area untuk menerima tamu-tamu yang tak terlalu dikenal si pemilik rumah. Tepat di belakang foyer area, terdapat kamar tidur 1. Dengan ukuran 9 meter persegi, bisa diperuntukkan sebagai kamar tidur untuk tamu yang datang menginap atau untuk anggota keluarga pemilik rumah tersendiri. Berikutnya kamar mandi atau WC, berukuran 4 meter persegi. Kamar mandi yang terletak di area terdepan rumah, sehingga saat ada tamu datang dan ingin menggunakan kamar mandi, mereka tak harus mengakses hingga ke bagian terdalam dari hunian. Berikutnya, tepat di sebelah kamar mandi tamu, terdapat ruang tamu yang view-nya langsung ke arah halaman tengah rumah. Ruang tamu berukuran 12 meter persegi. Ruang tamu ini akan digunakan sebagai area menerima tamu yang lebih private, maupun tamu-tamu yang lebih dikenal dekat oleh si pemilik rumah. Berikutnya area pantry, berukuran 16 meter persegi. Terdiri dari area dapur dan area makan. Dua area yang menjadi satu sehingga hubungan antara pengguna dapur dan area makan tak terpisah oleh sekat yang ada. Berikutnya, area kolam renang, berukuran 32 meter persegi. Menjadi area yang akan paling disukai oleh anak-anak dari si pemilik rumah. Selanjutnya, ruang bilas berukuran 4 meter persegi. Ruangan yang akan mencegah mereka yang setelah berenang untuk mengakses lebih banyak bagian hunian saat dalam keadaan basah. Berikutnya halaman tengah dari bangunan. Dengan ukuran 18 meter persegi. Area ini menjadi penentu untuk mengalirkan dan meneruskan udara, serta pencahayaan alami ke tiap ruang dalam bangunan.
Sekarang kita lanjut ke lantai atas. Dengan melewati area tangga berukuran 6 meter persegi, dengan letak yang strategis tepat di tengah-tengah dari hunian. Setelah menaiki tangga, kita akan langsung bertemu dengan area keluarga. Berukuran 20 meter persegi. Area di mana si pemilik rumah berkumpul bersama keluarga tercinta, dengan view segar ke arah halaman tengah dari bangunan. Berikutnya, kamar tidur utama. Berukuran 18 meter persegi. Kamar tidur dengan ukuran dan desain yang maksimal. Sudah mampu menampung tempat tidur dengan ukuran king size. Lalu lanjut kamar mandi utama berukuran 4 meter persegi. Kamar mandi khusus yang hanya bisa diakses oleh pengguna kamar utama. Selain kamar mandi, area kamar utama juga memiliki balkon tersendiri. Balkon khusus kamar utama dengan view langsung ke arah kolam renang. Berukuran 2 meter persegi. Kita keluar dari kamar tidur utama. Kita lanjut ke area berikutnya. Area berikutnya adalah kamar mandi atau WC berukuran 4 meter persegi. Diperuntukkan sebagai kamar mandi bersama untuk pengguna di lantai 2.
Area berikutnya, kamar tidur 2. Berukuran 9 meter persegi, menjadi kamar tidur si anak dari pemilik rumah. Cukup luas dan sudah mampu menampung penggunaan tempat tidur double size. Berikutnya, area gym berukuran 9 meter persegi. Area di mana seluruh penghuni rumah menyehatkan diri mereka. Lalu lanjut ke laundry area berukuran 8 meter persegi. Selain untuk cuci jemur, area ini juga sebagai area di mana udara akan mengalir diteruskan hingga ke halaman tengah rumah untuk dibagikan ke tiap ruang yang ada. Area terakhir pastinya balkon area berukuran 3 meter persegi. Area untuk si pemilik rumah menikmati suasana lingkungan di sekitar rumahnya. Bagaimana? Pada bagian bangunan sebagai hunian, area atau ruangan mana yang menjadi favorit kalian? Beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Buat yang sampai detik ini belum subscribe, yuk subscribe yuk. Sekian konten kali ini, selebihnya kalian bisa menanyakan banyak hal di kolom komentar ya. See you on the next time.